لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu peradaban kuno di dunia, yaitu peradaban bangsa Assyria. Tujuan saya menyampaikan pembahasan ini adalah agar dapat menambah wawasan kita semua mengenai bangkit dan runtuhnya peradaban bangsa Assyria. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, kelompok bangsa lain yang pernah membangun peradaban di wilayah Mesopotamia selain bangsa Sumeria dan Akkadia adalah bangsa Assyria yang mulai berkuasa kurang lebih pada tahun 680 sebelum Masehi. Jika dilihat dari asalnya, bangsa Assyria termasuk ke dalam rumpun bangsa Semit, seperti halnya bangsa Akkadia. Nah, di wilayah Mesopotamia, bangsa Assyria membangun dua kota utama mereka, yaitu kota Asyur dan kota Niniveh. Di antara kedua kota itu, kota Niniveh lah yang dipilih sebagai ibu kota negara oleh bangsa Assyria. Kenapa? Karena letaknya yang dekat dengan sumber air, yakni Sungai Tigris. Nah, kemudian corak pemerintahan yang dianut oleh bangsa Assyria lebih condong kepada corak kemiliteran. Nah, selama pembangunan peradabannya, bangsa Assyria dikenal gemar melakukan invasi ke daerah-daerah di sekitar mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan Assyria. Atas usahanya itu, wilayah kekuasaan Imperium Assyria membentang dari Teluk Persia hingga ke kawasan Laut Tengah, tepatnya di Eropa. Dan kekuatan militer bangsa Assyria sangat ditakuti dan disegani oleh bangsa lain, terutama pasukan infanteri dan kavaleri Assyria yang dikenal sangat ahli dalam berperang. Nah, Assyria juga dikenal memiliki kereta perang yang sangat kuat di medan pertempuran. Maka tidak heran jika Assyria dijuluki sebagai bangsa Romawi dari Asia. Kemudian, bangsa Assyria ini juga memiliki cara tersendiri untuk mempermudah pengelolaan pemerintahan dengan wilayah yang sangat luas, yaitu dengan membentuk kelompok provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, pemilihan pemimpin diangkat langsung oleh raja yang berkedudukan di pusat pemerintahan. Setiap provinsi dihubungkan oleh jalan raya yang dibangun dengan sangat baik untuk mempermudah akses memasuki provinsi tersebut. Nah, bangsa Assyria walaupun terkenal kejam di medan pertempuran, namun bangsa Assyria ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Diketahui salah seorang raja yang pernah berkuasa di Assyria
bernama Raja Asurbanipal, yang mana raja tersebut pernah menyumbangkan lebih dari 22.000 lempengan tanah liat yang membuat berbagai ilmu pengetahuan di sepanjang pemerintahannya. Nah, koleksi lempengan ilmu pengetahuan tersebut tersimpan di dalam perpustakaan kota, yaitu di Niniveh. Nah, umumnya lempengan tersebut berisikan informasi mengenai sastra, agama, obat-obatan, ilmu alam, matematika, sejarah, dan juga bahasa. Nah, lambat laun posisi Assyria di dalam menjalankan pemerintahannya semakin melemah. Ternyata keadaan tersebut diketahui oleh bangsa Kaldea, yang mana ketika itu bangsa Kaldea menguasai wilayah Mesopotamia bagian selatan. Nah, bangsa Kaldea ini menempati wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan bangsa Babilonia. Dan bangsa Kaldea ini kemudian melakukan invasi ke wilayah Assyria untuk merebut wilayah tersebut. Kemudian bangsa Assyria ini sempat bertahan untuk beberapa saat, sehingga akhirnya ketika itu berhasil ditaklukkan oleh bangsa Kaldea, yaitu pada tahun 612 sebelum Masehi. Dalam peperangan tersebut, ibu kota Niniveh jatuh ke tangan bangsa Kaldea, dan dengan demikian maka berakhirlah peradaban Assyria di wilayah Mesopotamia. Walaupun ada beberapa wilayah kekuasaan bangsa Assyria di luar Mesopotamia yang masih sempat berjalan, akan tetapi pada akhirnya ikut runtuh seiring hancurnya pusat pemerintahan mereka. Nah, kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai kekejaman di balik kejayaan bangsa Assyria. Nah, berkat Raja Assyria, maka kerajaan Assyria ini menjadi salah satu kekuatan yang sangat ditakuti di daratan Tigris dan Efrat, baik oleh musuh-musuhnya maupun oleh rakyatnya sendiri. Di mana raja itu adalah Sennacherib, yang merupakan raja Assyria yang menciptakan suasana mengerikan selama bertahun-tahun masa kekuasaannya. Nah, kemudian setelah menggantikan ayahnya, yaitu Sargon II, sebagai raja Assyria pada tahun 704 sebelum Masehi, Sennacherib dihadapkan dengan pemberontakan besar yang dilakukan oleh Babilonia dan Palestina. Kedua bangsa itu menginginkan kebebasan dari tangan Assyria yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh Babilonia dan Palestina terbukti berhasil mengantarkan mereka kepada kebebasan. Karena apa? Karena baik Assyria maupun Sennacherib sedang fokus mempersiapkan pemerintahan yang baru, sehingga tidak dapat mempertahankan pemerintahan di kedua wilayah itu. Kemudian, tahun-tahun berikutnya, Sennacherib melakukan sejumlah usaha untuk menguasai kembali Babilonia dan Palestina. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah, mengingat saat itu Palestina didukung oleh kekuatan dari Mesir. Menurut sejarawan Yunani, yaitu Herodotus, saat akan melakukan penyerangan, setelah gagal meyakinkan Mesir agar meninggalkan Palestina, Assyria dihadapkan pada kemunculan wabah tikus yang membuat persenjataan mereka rusak dan berbagai penyakit yang timbul akibat datangnya wabah tikus ini. Nah, kemudian pada tahun 691 sebelum Masehi, ketika Babilonia dikuasai oleh seorang raja Kaldea, Sennacherib melakukan penyerangan besar ke wilayah tersebut. Hal itu terjadi setelah Assyria melihat peluang kemenangan mereka, dan karena Raja Kaldea telah menghabiskan kekayaan Babilonia untuk memperoleh dukungan Elamit, yaitu salah satu suku bangsa di dekat Babilonia. Sehingga akibatnya Babilonia kekurangan persenjataan dan keperluan lainnya untuk mendukung peperangan. Nah, kemudian penyerangan yang dilakukan oleh Sennacherib berhasil mengalahkan gabungan tentara Kaldea dan Elmik yang bertempat di daerah Haluleh. Dan kekuatan Assyria sangat besar sehingga tidak terbendung oleh pasukan dan kekuatan bangsa Kaldea dan bangsa Elmite. Akan tetapi, nasib kurang beruntung dirasakan oleh Sennacherib. Ia terluka parah dalam pertempuran tersebut,
sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk dirinya bisa memulihkan keadaan pasukannya. Dan pada tahun 689 sebelum Masehi, Sennacherib ini kembali ke Babilonia yang masih dengan misi yang sama, yaitu menguasai kota tersebut dan untuk menghancurkannya. Nah, penghancuran yang dilakukan oleh Sennacherib ini merupakan penghancuran terdahsyat yang pernah dilakukan pada masa peradaban kuno. Nah, Sennacherib lalu mengambil kekuasaan di Babilonia dan menjadi salah satu raja bagi 2 wilayah, yaitu Assyria dan Babilonia. Nah, tawanan perang yang merupakan rakyat Babylon kemudian dijadikan sebagai pekerja paksa untuk membangun kembali kota Ninive, yang kemudian menjadi tempat berdirinya istana milik Sennacherib. Nah, kemudian Sennacherib ini memang dikenal sebagai raja yang sangat mengerikan, sekaligus mengesankan bagi peradaban kuno. Akan tetapi, kematiannya sungguh tragis, di mana ketika ia meninggal, ternyata ia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, yaitu pada tahun 681 sebelum Masehi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah peradaban bangsa Assyria. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai wawasan kita semua, dan kita bisa mengetahui bagaimana maju dan mundurnya bangsa Assyria ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.